dan semua dukun santet itu masuk ke dalam asosiasi ini? Masuk semua. Dilindungi oleh asosiasi. Bayang ya, memang masuk atau enggak nih? Masuk semua. Memang Udin masuk enggak? Enggak ada. Justru kita mau laporin dia. Prakteknya ini praktek di bidang apa nih? Kalau dari Dinkes ini? Saya praktik di bidang ya spiritual. Jadi ruqyah atau apa? Semua. Dia hanya ruqyah aja. Semua, pokoknya semua yang saya jalanin. Semua. Terus ada kemampuan apa lain selain itu, selain doa apa lagi? Saya sih kemampuan apa nih? Dari segi apa nih? Paranormal. Nah, metafisika atau apa itu paranormal? Meramal? Meramal insya Allah bisa. Bisa. Meramal yang seperti apa nih? Orang atau apa? Contoh nih ya. Atau kejadian atau apa? Ini aja. Bib, tolong Bib, ini apanya? Habib? Saya Habib. Waduh. Habib, saya nggak panggil Habib. Saya cicit daripada Keramat Tanjung Priuk. Oh, oke. Jadi bisa meramal apa? Maunya apa? Saya? Maunya apa? Kalau saya, ramalnya apa nih? Ramalnya beberapa jam ke depan, beberapa hari ke depan, beberapa tahun ke depan, atau bisa meramal apa nih? Masa depan bisa? Ya, inti masa depan. Coba. Bisa. Mau masa depan apa? Kalau misalnya... Mau melihat dunia. Kan agama nih. Saya Katolik. Oke, selain itu kemampuan meramal ada kemampuan yang lain lagi? Ya. Bacok nggak bisa. Saya dengan ide mungkin main anti tembak nih. Ahli tembak? Anti tembak? Apa anti tembak? Ya, Kalau ditembak nggak bisa kena? Bukan bisa kena, mungkin sudah main bisa ngindar. Bukan, jadi ketika ditembak tuh insya Allah nggak tembus. Nggak tembus? Yang keras lagi Ini keras. Batangnya. Batangnya yang keras? Ini, ya, yang yang keras. keras, yang lebih besar dong? Enggak, batangnya doang yang keras gitu enggak. Nah, saya masukin. Kalau nggak bisa masuk, iPhone 1. Nah, masukin. Ente kadang-kadang ente. Tar dulu. Ya. Sebelum di sini tadi ada Ustadz Dery Sulaiman, Ya. dan sudah di sini juga ada Ustadz Eri Abdul Rohim. Ya. Dua-duanya juga mengatakan hal itu. Saya nggak tahu ya. Gimana? Dua-duanya juga Gimana? mengatakan bahwa ya as a manusia, sebagai manusia kita nggak bisa ngelihat jin. Kalau kita bisa ngelihat jin, artinya kalau saya nggak salah nih ya, saya mungkin detailnya kalimatnya seperti itu ya. Artinya ya sebenarnya orang itu sendiri adalah kerasukan jin atau seperti apa gitu. Ustadz apa siapa? Ustadz Dery ya? Ustadz Dery. Ustadz Dery berarti nggak baca Al-Quran. Ustadz Dery berarti nggak baca Al-Quran. Nggak baca Al-Quran. Sulap merah mengatakan jikalau seorang muslim yang melihat jin itu dan syahadat. Sekarang nih saya pribadi. Itu salah. Berarti menghina nenek saya. Berarti bisa ngelihat jin. Nenek saya itu yang ngajarin ngaji jin. Ngajarin ngaji Di jin. Tasikmalaya itu ada pesantren, di Singaparna itu ada pesantren jin. Itu ngajarin jin. Habib Jidan bisa ngelihat jin? Nah, saya pribadi, saya cucunya. Cucu saya pribadi. Saya nanti makannya. Ke jin? Tanya ke jin langsung nanti makan. Sehingga satu pondok bohong semuanya, ngaku lihat jin. Maka di pondok Al-Bahjah nggak ada yang lihat jin ya. Kalau lihat jin kamu jadi jin. Ulama sudah membahasnya, terjadi khilaf. Pendapat yang sahih adalah yang mampu melihat jin dalam bentuk aslinya hanya para nabi dan rasul. Yang mampu melihat bentuk asli daripada ciptaan jin itu adalah para nabi dan rasul. Nah, Imam Syafi'i mengatakan, "Man za'ama min ahlil adalati annahu yarul jinna abtalna syahadatahu illa an yakuna nabiyyan." Barang siapa dari ahlul adalah. Ahlul adalah kalau zaman sekarang bisa kita katakan santri, kiai, ustadz ya. Pokoknya orang-orang soleh yang dia terpandang akan ilmu agamanya. Kalau mereka ya sampai ngaku-ngaku bisa melihat jin dalam wujud aslinya yang tak kasat mata, kami tolak persaksiannya. Dia dicap pendusta, nggak bisa diambil ilmunya lagi. Nah dan itu dia. Kecuali dia seorang nabi. Dalam riwayat lain dikatakan siapa yang mengaku-ngaku ngelihat jin, ruddat syahadatuhu, persaksiannya akan ditolak, wa uzira li mukhalafatil Quran. Dia harus dihukum karena telah menyelisih Quran. Lebih tegas sekali itu Imam Syafi'i. Maaf, kalau ada manusia yang ngaku bisa ngelihat bangsa jin, oh pas dia masuk rumah, oh situ ada dua. Di sini ini ada tiga nih. Nah, ini juga ada satu. Kalau gitu, pastikan bahwa orang ini satu di antara dua saja. Pertama dia pendusta, yang kedua dia di dalam tubuhnya sudah ada jin. Jin di alamnya alam gaib, bukan alam kita. Kita tidak bisa melihat jin, tidak melihat setan, kecuali di saat mereka menjelma. Kalau ada orang mengatakan aku melihat jin atau melihat setan, maka kesaksiannya tidak diterima. Ya, saya ikut Ibnu Hajar Al-Haytami, kalau ada orang mengatakan aku melihat jin maka langsung ditolak kesaksiannya. Nggak diterima kesaksian, dijejer sama orang fasik, dijejer sama pendusta. Al-Quran mengatakan yarawnakum, mereka melihat kamu dari sisi la tarawnahum, dari sisi engkau yang tidak dapat melihat mereka. Kalau Allah bilang jin tidak bisa dilihat dengan kasat mata, terus ada orang ngomong lihat jin, faqad ata bi buhtanin azim, dia sudah berbohong dan telah mengingkari Al-Quran. Bagaimana kalau ada seorang ustadz atau kiai yang bisa melihat hal-hal gaib dan masa depan, apakah ini juga termasuk syirik? Ini maaf, bukan kiai ya. Ini dukun. Ini dukun, nggak ada itu. Bagaimana cara, gitu kan? Ini semua tidak mungkin terjadi. Ini semua khurafat yang masuk ke dalam sebagian orang dan memakai nama suci. Nama kiai itu suci. Kiai, guru, ustadz, itu semua nama-nama yang suci sebenarnya, nama orang-orang yang menyampaikan agama Allah. Bagaimana mereka bisa kontaminasikan dengan melihat jin lah, melihat inilah, menebak masa depan? Ini nggak ada semuanya. Mungkin bisa berkonsultasi dengan jin karena dia punya jin. Jadi kalau ada orang bisa menengok jin, bangga. Ustadz Somad, ya saya ini bisa menengok genderuwo, bisa menengok suster ngesot, bisa menengok bapak mesti ruqyah. Karena saya tengok ini bukan karena iman dan amal solehnya, tapi jin itu sudah masuk ke mata dia. Kalau ada anak kita mengaku nangis-nangis, dia selalu menengok, jangan bilang dia mengada-ngada. Boleh jadi jin sedang masuk ke matanya, maka dia di ruqyah.